Kalau udah kedengeran, oke, aman ya kedengeran kalau kayak gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Makasih ya teman-teman udah gabung di pertemuan ketujuh kajian iklan Ramadan hari ini. Alhamdulillah kita udah masuk hari ketujuh puasa Ramadan ini. Semoga teman-teman semua diberkahin usahanya, terus juga udah kayak gitu, puasanya lancar, ibadahnya juga lancar, jualannya juga lancar, kayak gitu ya. Em, Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi di webinar ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Wulan juga pengen tahu dong dari teman-teman karena hari ini kita bakalan bahas terkait snack video. Buat teman-teman semua di sini, apakah ada yang udah mulai ngiklan snack video, ataukah udah coba-cobain, ataukah belum? Boleh dong di-share, Wulan pengen tahu. Sambil kita nunggu yang lain masuk, kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit terkait teman-teman udah pernah menggunakan snack video atau belum. Oke, ini ada chatnya ternyata Hil. Oke. Buat teman-teman nih yang belum belum pernah mulai ngiklan di snack video ataupun uh, belum pernah nyoba sama sekali, tenang aja karena hari ini kita bakalan kenalan sama Mas Riki dari Filiats. Mas Riki ini nanti yang bakal ngejelasin gimana sih sebenarnya benefit-benefit, terus juga udah kayak gitu traffic di snack video tuh kayak gimana sih biar teman-teman bisa manfaatin ketika sekarang nih lagi masuk bulan Ramadan kayak gini. Karena memang kalau misalnya di bulan Ramadan ini, apalagi kita udah masuk minggu ke satu, seharusnya penjualannya udah mulai naik karena orang-orang udah pada fokus untuk beli kebutuhan di hari Lebaran nanti kayak gitu ya teman-teman. Em, betul Kak, mentornya suka snack video Kak, betul. Bongkar dashboard nggak hari ini? Mungkin hari ini kita nggak akan bongkar dashboard dulu ya teman-teman. Karena kita bakalan perkenalan aja dulu nih terkait snack videonya kayak gimana, kayak gitu ya. Oke, buat teman-teman semua yang teman-temannya belum join dan juga mau belajar snack video, boleh di-invite, boleh diundang untuk hadir ke webinar hari ini. Karena pasti hari ini informasi dan insight dari Mas Riki ini pasti bermanfaat banget untuk kita semua, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, oh teman-teman, Ulan harap apa yang disampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa diimplementasiin juga. Kalau misalnya kemarin teman-teman udah belajar 5 temuan nih bahas meta teknisnya kayak gimana, terus juga kemarin udah dibedah ya sama Mas Yusar buat iklannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini terus meningkat penjualannya. Dan juga bisa nyoba lagi nih untuk di platform yang lainnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di metanya udah perform banget, oh saya mau nyobain ini di snack video, berarti hari ini adalah hari yang tepat. Duh, nggak sabar banget nih kupas abis naik video. Iya, tenang ya teman-teman, sabar karena di sini udah ada nih Mas Riki ya, kayak gitu. Oke, mungkin Bulan mau ingetin lagi nih buat teman-teman semua di sini kayak yang mau belajar lebih dalam terkait iklan produk dropship, boleh belajar melalui e-course Academy Dropship Masterclass karena di selama bulan Ramadan ini kita bakalan ada diskon 25% untuk teman-teman yang mau belajar dropship kayak gitu. Mungkin nanti akan dikirimin linknya oleh tim dari Academy di kolom chat kayak gitu ya. Oke, teman-teman, program ini atau kajian iklan Ramadan ini Kajian iklan Ramadan ini adalah salah satu bentuk dedikasi nih dari Okademi kepada teman-teman semua di sini, teman-teman bisnis online yang saat ini masih 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 apa ya, masih pengen belajar banyak hal banget. Jadi harapannya teman-teman di sini bisa menyerap ilmunya dengan baik kayak gitu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Ulan panggil Mas Riki. Halo Mas Riki, udah ada ya? Oke, halo halo Kak Wulan. Halo Mas Riki, gimana nih puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar, lancar Alhamdulillah. lancar Kak.
Oke. Kalau misalnya puasanya lancar, penjualannya juga lancar berarti ya Mas ya? Nah, alhamdulillah banget nyayur ya kebetulan ya. Jadi sambil nih kan sambil sharing insight ke teman-teman juga nantinya ya sekalian lah ngajarin gitu buat teman-teman gimana sih kalau ngiklan di snack video itu seperti apa nantinya, nyayurnya tuh kayak mana gitu kan. Nah, itu nanti akan saya bantu bahas gitu. Oke. Oh, by the way Mas, tadinya dia nanya nih, apakah hari ini bakalan bongkar dashboard? Kira-kira bakalan bongkar dashboardnya nih? Kalau bongkar dashboard kayaknya belum ya. Cuman nanti kita lebih ke perkenalan dulu aja, sharing-sharing insight ke teman-teman nih. Kita kasihlah luar-luarnya dulu. Jadi biar teman-teman tertarik juga nih langsung masuk ke Akademi bareng nanti ngiklan di Snack Video. Nanti saya pandu dan saya ajarin lah teman-teman. Kalau semisalnya tertarik buat masuk ke Snack Video gitu kan. Jadi langsung tuh nanti. Jadi kita tim khusus dari tim Akademi dan juga dari saya nantinya tim afiliasi juga ya yang ngebantu teman-teman buat beriklan di Snack Video. Gitu sih Kak kalau nantinya. Oke, kalau kayak gitu tadi udah di-spill dikit-dikit ya sama Mas Riki. Oke, mungkin waktu dan layar ulang persilahkan untuk Mas Riki. Selamat belajar buat teman-teman. Silakan Mas. Nah, oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Riki Setiawan. Nah, di sini saya dari Affiliates teman-teman. Jadi bisa dibilang kita adalah salah satu tim yang dedicated untuk snack video ya, agensi yang mana ngebantu nih teman-teman semua. Kita bareng sama Akademi kolaborasi gitu kan, ngajarin teman-teman gimana caranya beriklan di snack video dan menemukan produk-produk winning nantinya. Nah, sebagai gambaran nih buat teman-teman semua, kalau untuk audiens atau mungkin jumlah user ya di Snack Video itu saat ini 43 jutaan. Jadi kalau teman-teman tanya apakah ini banyak atau apakah ini sedikit, sebenarnya nggak juga. Jadi ini bisa dibilang sangat ideal buat teman-teman beriklan nantinya. Kenapa gitu kan? Karena kalau kita ngomongin cost per akuisisinya teman-teman nih, apakah mampu menjangkau 43 juta user dalam kurun waktu 1 bulan? Saya rasa nggak juga gitu kan. Tapi perlahan lah, karena memang penjualan kan kita nggak mungkin ya bisa menyediakan stok langsung 43 juta produk seperti itu. Nah, kalau untuk dari sisi eh, gendernya atau mungkin jenis kelaminnya, ini didominasi oleh pria teman-teman. Jadi gambaran ya nanti kalau teman-teman nih produknya mau produk-produk eh, yang lebih ke cowok-cowokan barangkali atau mungkin yang cewek ini pun juga sebenarnya berimbang gitu 56% dan 44%. Kalau dari sisi usia teman-teman, nah snack video ini terbilangnya cukup matang ya atau cukup major kalau kita ngomongin dari berbagai macam platform yang lain. Kenapa? Karena di usia 25 tahun sampai 36 tahunan ini sangat didominasi nih di snack video ya, kurang lebih ada di 50% nih teman-teman. Kalau mau ngiklan kan berarti ya rasio untuk pembeliannya cukup bagus ya berarti ya. Buying powernya ada gitu. Dan sedangkan didominasi nomor 2 itu di 37 tahunan ke atas, terus ada di 24 tahunan ke bawah untuk terakhirnya. Nah, kalau untuk region breakdown-nya, sebenarnya mirip-mirip dengan platform yang lain teman-teman. Untuk region breakdown-nya itu lebih banyak kan di Pulau Jawa, terus tersebar di Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan, dan berbagai macam pulau di Indonesia, seperti itu. Nah, ini ada beberapa fitur update teman-teman. Barangkali di antara teman-teman yang ada di sini ya, ada yang pernah ngiklan di snack video atau mungkin belum tahu nih fitur-fitur update-nya apa aja. Kalau yang paling baru ya teman-teman sebenarnya di dashboard itu ada bidding atau kita pakainya kan ngebid ya kalau di snack video. Itu fitur target cost udah resmi nih teman-teman dihilangkan dari dashboard. Kenapa? Karena satu dan lain hal biasanya ya ini dihapuskan itu karena memang jauh lebih bagus di fitur yang lain ya biasanya seperti itu. Nah, terus juga fitur terbaru itu ada fitur live streaming teman-teman. Live streaming ads-nya nih sekarang udah resmi dapat digunakan
nanti biar kita bantu kalau teman-teman mau jalanin live streaming ya, seperti itu. Terus untuk voucher juga, voucher iklan ini ada dua teman-teman. Jadi voucher iklan itu ada dari iklan dashboard dan juga iklan live streaming. Itu iklannya atau vouchernya itu terpisah teman-teman. Kalau untuk voucher iklan, up to 20% buat teman-teman yang on board sekarang nih, nanti dibantu sama teman-teman Akademi ya, 20% vouchernya ketika teman-teman hit spending tertentu. Terus kalau untuk voucher live streamingnya, itu up to 50% teman-teman. Dan yang paling menarik adalah fitur kompensasi. Nah, kompensasi itu apa, Mas? Kompensasi itu fitur jaminan buat teman-teman ngelok angka CPA-nya. Mungkin nanti lebih detailnya ada perhitungan kasarnya yang bisa saya bagikan ya ke teman-teman ya. Jadi kalau ngiklan di Snack tuh sebenarnya nggak perlu takut lah kalau boncos. Nanti dapat cashback kok. Jadi aman teman-teman. Nah, ini sedikit pengenalan teman-teman buat interface-nya. Kalau untuk live streaming-nya, ini sebenarnya mirip dengan platform yang lain ya. Jadi untuk live streaming-nya sama saja sebenarnya saya bilang. Cuman mungkin bedanya adalah fitur ring bell ini. Jadi kalau teman-teman nih ngecek iklan gitu kan, biasanya ada keranjang kuningnya kan di atas ini kan. Nah, bedanya ini adalah ring bell kecil teman-teman. Jadi nanti ada pop-up seperti ini yang ketika user atau customer dan calon customer ya pastinya ya, dia mau ngecek produknya teman-teman, dia akan tampilnya seperti ini. Ini adalah tampilan landing page khusus untuk teman-teman menjalankan live streaming seperti itu. Nah, kalau detailnya teman-teman kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini ada dua nih, ada dua seller yang bisa dibilang dengan dua fitur yang berbeda juga. Untuk seller yang pertama dia menggunakan host asli. Nah, yang kedua ini dia menggunakan fitur host AI, yang mana di platform yang lain sebenarnya host AI itu tidak diperkenankan. Tapi kalau di Snack Video untuk saat ini ya teman-teman itu masih diperkenankan. Dan kalau teman-teman nih mau coba jalanin host live-nya dengan AI ya itu bisa-bisa aja. Cuma nanti mungkin kalau untuk teknisnya ya, settingan teknisnya itu teman-teman harus nyiapin OBS dan kawan-kawannya. Jadi emang agak sedikit ribet, tapi bisa dibilang jauh lebih nyayur sebenarnya kalau teman-teman ngiklan dengan live streaming ads seperti itu. Nah, eh, kita mulai masuk nih teman-teman ke market share-nya. Nah, market share Snack Video sendiri ya teman-teman, kalau untuk paling besarnya ya, itu ada di herbal. Produk herbal itu mendominasi market di Snack Video teman-teman sampai dengan 55,5%. Nomor 2-nya itu ada di fashion, nomor 3-nya ada di personal skincare, nomor 4-nya ada di home appliance. Nomor 5 ini ada di aphrodisiac. Jadi kalau teman-teman nih yang mungkin ngiklannya nih dropship, terus juga teman-teman mainnya palu gada, home appliance dan fashion ini lagi sangat-sangat sweet banget lah teman-teman. Jadi perputaran cuannya sebenarnya lagi ada di tiga ini nih. Buat teman-teman yang mainin dropship, buat teman-teman yang main reseller ya, ini cukup menarik. Nah, kenapa gitu kan? Kalau kita ngomongin dari sisi market share, itu produk herbal padahal nomor satu nih. Tapi kenapa saya bilang cuannya ada di sini semua? Gara-gara market share movement-nya dan growth movement-nya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin herbal ya, herbal itu kan grow-nya nih ada nih, kurang lebih di angka 7%-an lah dari kuartal ini ya, terutama teman-teman. Jadi kalau mau ngiklan nih, biasanya produk herbal itu cukup bagus juga sebenarnya growth-nya ada, tapi market share-nya turun. Kenapa? Gara-gara fashion-nya teman-teman ini naiknya gila-gilaan. Karena mendekati momentum Ramadan juga ya sebenarnya. Jadi produk-produk fashion, terutama fashion muslim, fashion muslimah itu sangat amat nyayur di Snack Video. Apalagi dengan tren-tren yang ada sekarang nih, kayak misalnya simmer-simmer yang tahun kemarin, terus juga mungkin yang tahun ini ada burgundi-burgundi kayak gitu, itu juga cukup banyak sebenarnya di Snack Video. Kalau nih teman-teman produk-produk fashion nih, main reseller produk fashion, atau mungkin dropship produk fashion gitu kan,
ini cukup bagus karena pertumbuhannya sebenarnya up to 40% marketnya. Dan home appliance pun juga sama teman-teman. Kalau kita ngomongin growth-nya ini 39% ya sebenarnya. Terus juga dari sisi market share-nya ini naik kencang banget dibandingkan kuartal kemarin. Nah, kenapa saya ngomongin cuannya ada di tiga ini? Karena memang marketnya yang lagi tumbuh ada di tiga ini. Dan teman-teman bisa banget manfaatin momentumnya sebenarnya untuk beriklan di snack video dengan jauh lebih jor-joran. Kalau teman-teman tipikalnya testing yang hard testing banget nih, kalau kita ngomongin segi testing ya. Cuman kalau teman-teman mainnya slow testing kayak gitu, ketika ngiklan mungkin sih akan jauh lebih kurang karena teman-teman banyak yang harus dijaga biasanya. Cuman kalau memang oke jor-joran aja mas, ngikutin cara mainnya nanti. Nah, itu gimana cara mainnya? Kalau teman-teman on board juga bareng teman-teman akademi ya nantinya itu akan saya pandu dan saya bantu. Gimana caranya nih teman-teman menemukan produk winning untuk dua kategori market ini. Karena memang spesial sebenarnya cara mainnya dan ini memang diperlukan hard testing. Jadi teman-teman harus banyak preparationnya seperti itu. Nah, kalau nih ngomongin kesempatan ya teman-teman ya, itu tuh dijemput ya, jangan dianggurin gitu. Jadi biar teman-teman nih bisa langsung cobain gitu kan, ngiklan di snack video itu seperti apa. Nah, nanti teman-teman langsung on board aja nih, bareng teman-teman akademi gitu. Nah, oke. Dengan gambaran grafik tadi, kalau kita ditanya ya, jadinya harus gimana mas gitu kan? Harus jump in pastinya di fashion industry teman-teman. Karena growth rate industrinya itu nomor satu, angka pertumbuhannya 41,5% nih teman-teman. Dan market cap growth-nya lebih dari 5% dan ini masih terus bertumbuh. Teman-teman itu bisa dapetin opportunity yang sangat amat luar biasa sebenarnya. Nah, kenapa gitu kan? Ini kalau kita ngomongin pattern-nya ya, sebenarnya kalau teman-teman mau jump in ke snack video nih, per tanggal 23 sebenarnya itu sudah sangat amat cakep dan teman-teman bisa gasin lah, gas pol-polan pokoknya sampai dengan tanggal 26 Maret. Kenapa nih saya lebih menyarankan sampai tanggal 26 Maret ya? Karena pertimbangannya sebenarnya di ekspedisi teman-teman. Jadi kalau tanggal 26, 27 ini sedikit warning karena biasanya kalau dari tim ekspedisi 26 27 itu udah mulai slow nih karena udah mulai padat banget lah bisa dibilang gitu. Dan clearance sales biasanya terjadi di tanggal 23 sampai 26. Jadi kalau teman-teman mau buangin stok ini di tanggal 23 sampai 25 aman banget sebenarnya. Terus juga nanti kalau semisalnya pengirimannya nih di tanggal 26 27 biasanya itu dikirimkan udah ke kampung halamannya. Jadi memang agak ribet lah dari sisi buyer juga biasanya seperti itu. Dan biasanya di tanggal sekian, tanggal 2, tanggal 3 itu baru tuh produknya dikirimkan. Makanya saya sebenarnya nggak rekomen ketika teman-teman ngegasin gitu kan di tanggal 27, 28 apalagi gitu. Karena golden periodenya itu dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 Maret. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau nih pola produknya seperti apa? Pola produknya dan gas-gasan untuk spendingnya ya. Ini kita ngelihat dari rata-rata seller lah yang ada di snack video seperti itu. Ini uptrend-nya mulai dari tanggal 1 kemarin teman-teman. Sampai dengan tanggal 25 ini mulai peak-nya ya. 25, 26 itu udah mulai peak banget tuh. Setelah itu baru ada penurunan teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi memang gara-gara ekspedisi juga sebenarnya kita nggak bisa jamin ya ekspedisi itu datang sehari setelah atau mungkin 2 hari setelah produk itu dikirimkan. Makanya demi menghindari itu saya menyarankan teman-teman gas-gasannya itu di tanggal 20-an sampai dengan tanggal 26. Terus juga kalau ngomongin recovery rate-nya ya, kapan gitu Mas kita kira-kira bisa kembali beriklan lagi di snack video dan bisa jauh lebih gacor lah
bisa dibilang atau nyayur ya, itu mulai dari tanggal 3-an teman-teman. Ini bisa digas tipis-tipis ya dari sisi spendingnya sampai dengan tanggal 6, tanggal 7 nanti mulai perlahan dinaikin pelan-pelan. Kenapa? Karena buying powernya udah ada teman-teman. Jadi kalau buat yang iklan ya biasanya di snack video itu buying powernya juga udah ada di tanggal-tanggal setelah Lebaran. Jadi cukup bagus sebenarnya kalau teman-teman mau coba jalanin produknya lagi gitu. Nah, kalau kita ngomongin home appliance ya teman-teman, growth rate industrinya itu nomor 2 nih di snack video sekarang. Angka pertumbuhannya itu 39,5%. Kenapa saya bilang ini tadi sangat cuan ya teman-teman? Yang pertama nih, karena permainan home appliance itu biasanya cepat dan marginnya tebel. Kalau teman-teman ngecek di Ostok ya, itu marginnya cukup tebel teman-teman. Udah disiapin juga tuh dari sisi video-videonya, terus stoknya juga udah ada gitu kan. Teman-teman cuma tinggal lempar-lempar aja sebenarnya produknya. Terus tinggal di-up aja marginnya. Kalau ngomongin margin sebenarnya untuk produk yang satu ini ya, dari seller-seller yang lain gitu. Ini up to 300% sebenarnya kalau di snack video. Bisa sampai segitu. Jadi kalau ngomongin opportunity-nya, sebenarnya di sini ini sangat amat cuan buat teman-teman. Gitu. Nah, kalau pattern-nya nih, home appliance itu sedikit berbeda teman-teman dari produk fashion. Kenapa gitu kan? Karena dari sisi kebutuhannya sendiri, biasanya home appliance itu lebih cenderung ke geser sebelum momentum banget. Kenapa? Karena memang biasanya eh, teman-teman tuh yang ada di rumah nih beli perabot-perabot kayak gitu untuk ngerenovasi rumahnya. Jadi ketika nih misal sanak saudara ya atau mungkin keluarga gitu kan yang mampir ke rumah gitu atau mungkin yang mudik kayak gitu. Nah, itu di rumah tuh udah tinggal rapi aja. Makanya sebenarnya kalau dari sisi pattern ngegasnya ya, itu mulai dari tanggal 17-an sampai 24, ini clearance-nya gila-gilaan biasanya. Jadi sangat bersaing nih teman-teman kalau mau ngegasin gitu. Dan ini pun juga cukup nyayur ya di snack video karena marginnya itu tadi teman-teman sangat amat tebal sebenarnya. Nah, kalau ngomongin pola produknya, ini ada sedikit pembeda. Kenapa? Gitu kan? Kalau kita ngomongin dari uptrend memang mirip sampai dengan tanggal 23 atau tanggal 20-an. Downtrendnya pun juga jauh lebih cepat sebenarnya. Tapi dari sisi recovery rate-nya, dia jauh lebih kencang teman-teman. Jadi bisa digas tuh mulai di tanggal 3, 4, 5, dia biasanya udah recover. Dan juga dari sisi penjualan, udah jauh lebih stabil biasanya. Walaupun memang kalau kita ngomong dari segi CPA ya, itu agak jauh lebih mahal memang. Tapi jangan khawatir gitu kan. Karena kalau kita ngomongin CPA di snack video, itu sekarang udah nggak bisa boncos teman-teman. Kalau ngiklannya boncos ya, nah sekarang itu kan ada kompensasi nih. Terutama dari sisi iklan dashboard ya. Kalau kita ngomongin iklan di dashboardnya gitu kan, itu ada kompensasinya teman-teman. Jadi dari teman-teman snack video nih, spesial terutama untuk snack video yang ada di Indonesia ya, itu ada fitur yang namanya kompensasi untuk mengantisipasi iklannya teman-teman boncos gitu. Beda dengan platform yang lain ya teman-teman. Ini kalau di platform yang lain nih, mungkin saya sebut Meta dan juga TikTok, nggak ada jaminan buat teman-teman CPA-nya itu nggak boncos ketika fase testing gitu kan. Tapi kalau di snack video, nah ini ada barriernya teman-teman. Ada yang dijaga lah bisa dibilang seperti itu. Nah, kompensasi itu gimana Mas? Cara ngitungnya seperti apa gitu kan? Kompensasi di snack video ini sebenarnya cukup unik ya teman-teman. Jadi kita ngejaganya itu dari sisi bit atau dari sisi CPA-nya lah kalau ngomongin CPA. Nah, CPA-nya itu kalau kita ngomongin bitnya di angka 25.000, CPA-nya teman-teman itu akan di-lock ditambah 20% dari bit targetnya teman-teman. Dan ketika teman-teman mendapatkan 20 konversi, misalnya CPA per konversi itu adalah 20.000,
itu nanti teman-teman akan mendapatkan kembalian sebesar 28.000 per konversinya teman-teman. On average-nya kita ngitung seperti itu ya. Nah, gimana cara ngitung aktualnya gitu kan? Ini bocoran buat teman-teman sebelum onboard gitu kan. Kalau CPA-nya teman-teman ada di angka 35.000 atau mungkin 30.000 ya. Kita ngomongin di angka 30.000, ngebitnya 25.000 dan di bawahnya. Mungkin kalau teman-teman ngejar bit sedikit lebih tinggi, saya sarankan ya nambah dikit lah atau nambahnya tipis banget gitu. 3% atau 4%-an aja. Biar on average-nya CPI-nya teman-teman masih di angka 30 ribuan. Jadi ketika teman-teman mendapatkan konversi ini, satu konversinya CPI-nya di 58.000 atau bahkan kita ngomongin yang ekstrim, misal 100.000 gitu ya. CPI-nya teman-teman misal di sini 100.000 dikurangin 30.000 dari bitlog ini tadi, terus dikali jumlah konversi yang teman-teman dapatkan. Nah, itu nanti akan dikembalikan selama akumulasi ya. Nanti akumulasinya dalam 1 minggu, teman-teman. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Terus nanti akan dikembalikan langsung ke dashboardnya teman-teman nih. Biar bisa ngiklan lagi gitu. Kalau dikembalikannya kapan? Biasanya dikembalikannya di hari Selasa. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ini nanti akan ada delay juga ya gitu. Nah, ini salah satu nih bisa dibilang salah satu sellernya yang kita pandu ya ketika ngiklan gitu kan. Dia awalnya spendingnya masih kecil-kecil lah, ya 3 jutaan, 3,5 jutaan gitu kan, dalam kurun waktu 1 minggu teman-teman. Nah, karena dia nggak paham sebenarnya ada kompensasi ini tadi, dan gimana sih cara main kompensasinya, itu setelah kita pandu, naiknya gila-gilaan teman-teman. 2 kali lipat. Kalau sekarang sebenarnya dia kenaikannya sih lebih dari 4 kali lipat ya spendingnya. Jadi dari tadinya cuma ngiklan 3 jutaan gitu kan, sekarang udah ngiklan belasan juta gitu. Hitungan per hari juga itu udah belasan juta bahkan puluhan ya kalau saya ngomong ini ya di beberapa seller gitu. Cuman nggak semua seller bisa sebenarnya. Kenapa gitu kan? Karena kadang nih teman-teman cara mainnya nggak diikutin. Jadi apa yang udah teman-teman affiliate sampaikan gitu kan, itu nggak diikutin gitu. Karena ya biasanya jagain, wah mas boncos ini dan itu. Padahal udah dijagain sama yang namanya kompensasi itu tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ngiklan menggunakan kompensasi, nggak perlu takut-takut lagi ya teman-teman ya. Yang penting nih jagain rasio cash flow-nya aja. Kalau kita ngomongin bisnisnya. Kalau ditanya saya sendiri ngiklan, ngiklan gitu kan. Dan kalau ditanya nih teman-teman, spendingnya saya udah berapa, up to puluhan di snack video ya. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin masih takut-takut buat ngiklan, testing coba-coba aja dulu nih di snack video, itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman memang niatnya untuk diversifikasi channel gitu kan, untuk nambah channel marketing yang baru buat brandnya teman-teman atau mungkin jualannya teman-teman, itu bisa banget. Karena memang fokusnya sebenarnya ke sana ya. Jadi kalau teman-teman mau jadiin ini adalah main channel, it's okay. Kalau teman-teman mau jadiin ini cuman ya udah channel tambahan aja, itu juga nggak masalah. Karena kalau kita ngomongin brand-brand yang lain, itu banyak juga sebenarnya yang naik di snack video, FYP di snack video gitu kan. Dan mereka nyayur banget di snack video. Bahkan pengeluarannya mereka dalam kurun waktu 1 bulan lah, bisa dibilang ya, itu mencapai 5M teman-teman. Dan itu ada. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Terima kasih. Mungkin di sini saya buka sesi Q&A ya. Bisa dibantu sama Kak Wulan juga nih buat sesi Q&A-nya gitu. Dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Halo, suaraku kedengeran nggak ya, Mas?
Aman, aman Kak, Halo? aman. Aman, Aman. 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 Oke. Sip. Oke, thank you Mas Riki untuk insight-nya nih buat teman-teman yang tadi nggak sabar pengen belajar terkait snack video. Tadi udah dijelasin sama Mas Riki. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke Q&A-nya aja ya Mas ya. Oke, siap. Oke, Oh, ini sip udah ada kalau kayak pertanyaan gitu. nih. Iya nih, ada pertanyaan dari Kak Diraf. Katanya bagaimana cara testing awal di snack video? Mungkin juga ini pertanyaan dari teman-teman semua ya yang hadir di sini. Misalnya 5 produk dalam satu niche mau dites atau mau tes angle iklan, budget minimalnya berapa? Silakan Mas. Oke. Nah, kalau untuk budget minimalnya berapa ya? Kita ngomongin budget dulu nih. Ngiklan di snack video tuh kurang lebih 700 ribuan lah per hari. Cuman kalau kita ngomongin produknya, itu kita bisa dengan banyak produk langsung gitu teman-teman. Nggak cuman di satu produk aja ya. Kecuali gitu kan, teman-teman main produknya produk brand atau produknya adalah produk ber-BPOM ya. Jadi kalau produk ber-BPOM ini nggak bisa teman-teman testing banyak produk langsung gitu. Karena harus curated teman-teman. Jadi ini memang dijaga sebenarnya dari sisi seller biar nggak ngawur ya untuk iklannya gitu di snack video. Jadi biar tetap terjaga lingkungan di snack videonya gitu. Kalau untuk iklannya 700 ribuan teman-teman. Gitu sih Kak Ulan. Oke sih, tadi juga udah rame di kolom chat nanyain budget, berarti di sekitar 700 ribuan untuk awal ngiklan ya Mas ya? Betul, kurang lebih 700 Betul. ribuan buat ngiklannya. Oke. Ulan tuh pernah denger deh Mas waktu itu, ya maksudnya Ulan sering dengar kalau misalnya di snack video bisa di-adjust gitu ya, budgetnya apa gimana sih, itu kayak gimana sih Mas? Nah, kalau untuk adjust budget ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu kan. Cuman kalau kita ngomongin adjust budget nih, itu ada 3 level sebenarnya kalau di snack video. Yang pertama di akun levelnya, yang kedua ada di campaign-nya atau teman-teman biasanya nyebutnya CBO ya. Yang terakhir itu ada di ABO atau di Asset Budget Optimization-nya. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi spending-nya, sebenarnya nggak sekencang itu juga teman-teman ngiklan 700 ribu dalam sehari. Karena kalau kita ngomongin di platform sebelah ya, platform TikTok misalnya gitu kan, adset-nya itu dia nggak bisa teman-teman kasih cap budget 1 juta gitu kan, dia nyerapnya langsung 1 juta juga gitu. Rata-rata sih enggak ya, jadi memang mungkin sekitar di 20-30%-an aja gitu sih. Jadi kalau untuk penyerapan budgetnya lebih kecil kok gitu. Oke, sip. Thank you, Mas. Nah, ini berarti nyambung nih ke pertanyaan Kak Anonymous. Katanya berarti kalau ngiklan di snack video kira-kira butuh modal berapa untuk 3 hari? Berarti 700 ribu itu tuh bisa di split jadi 3 hari atau gimana tuh, Mas? Nah, kalau untuk 700 ribu sebenarnya bisa di split jadi 3 hari ya. Cuman untuk amannya ketika teman-teman nanti nambah nih kan, untuk nambah campaign, nambah adset, nambah kreatif, itu lebih aman ketika teman-teman langsung nih top up-nya misal di 1 juta, 1,5 juta atau mungkin 2 juta gitu. Untuk coba testing di snack videonya ya, gitu. Oke, berarti disiapin apa ya? Disiapin budget yang lebih ya, Mas ya, untuk Betul. misalnya teman-teman yang pengen ngiklannya, oh ini nggak cuma buat 1 hari nih, kira-kira untuk 3 hari, apa misalnya 1 minggu untuk testing kayak gitu ya, Mas ya? Jadi kurang Oke, lebihnya sip. kayak gitulah. Oke, sip. Kalau kayak gitu. Nah, buat teman-teman tadi dari Kak Anonymous dan juga dari Kak Diraf, kalau misalnya masih ada pertanyaan follow up question terkait tadi nih budget, terus udah kayak gitu juga modal dan tadi ada cara testingnya kayak gimana, boleh ditanyain lagi aja di kolom Q&A, nanti akan langsung dijawab oleh Mas Riki kayak gitu. Oke. Nah, Nah, oh nih ada pertanyaan dari selanjutnya ini Mas ada Adi. pertanyaan dari Kak Adi. Oh, di chat ya, di kolom chat. Iya, di kolom chatnya ada sih. Oke.
bisa langsung dijawab aja Mas, per hari belasan juta dropship Oke. atau brand. Silakan Mas. Nah, kalau per hari belasan juta dropship atau brand, sebenarnya dua-duanya sama, Kak. Jadi kalau untuk yang dropship ya, ini salah satu top tiernya juga. Dia ngiklan udah lebih dari 1,8 M sebulan di Snack Video. Itu dropship. Ada gitu kan, punya gudang sendiri gede banget bahkan. Mungkin kalau saya bisa sebut lokasinya gitu kan, di daerah Jawa Tengah. Ini satu nih untuk yang dropship gitu. Terus kalau untuk brand ada juga. Kalau brand sebenarnya banyak ya. Kalau untuk dropship mungkin bisa dihitung jari yang bisa spending sampai dengan miliaran gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang punya produk dropship dan juga produk brand, sebenarnya dua-duanya bisa masuk kok gitu. Oke. Nah, ini Oke. ada pertanyaan RTS nih, Kak, Hmm, dari dari Anonymous mana ya? ya. Oh iya, dari Kak Anonymous terkait produk digital nih Kak. Kalau misalnya di Snack Video tuh kayak gimana untuk produk digital khususnya akhir Maret saat ekspedisi off? Oke, nah kalau untuk produk digital sendiri ya, sebenarnya cukup banyak sih yang iklan produk digital di Snack Video. Cuman, kalau untuk angkanya sendiri, saya masih kurang tahu nih teman-teman. Karena jujur ya, untuk di Snack Video, ketika teman-teman main produk digital, karena bisa dibilang tanpa HPP, jadi teman-teman cuman modal iklannya aja gitu kan, rata-rata seller nggak mau bagi teman-teman. Jadi angka closing rate-nya berapa? Jadi saya nggak bisa jawab nih untuk angkanya berapa. Tapi kalau ditanya apakah gitu dari beberapa seller yang masih beriklan produk digital, dia masih hidup sampai sekarang? Masih, saya jawabnya. Jadi kalau ditanya berapa gitu kan, nanti misal nanya omsetnya atau iklannya berapa gitu, saya nggak bisa jawab teman-teman. Karena ya itu tadi mereka merahasiakan ya kalau untuk itu ya. Jadi oke, kalau terkait ekspedisinya sebenarnya ekspedisi aman ya ketika teman-teman plan produk digital. Ya karena kan cuma tinggal masuk ke landing page, beli, kelar teman-teman. Nggak ada shipping-shippingan juga ya. Jadi aman kok. Oke, sip. Thank you Mas Riki. Nah, jadi gitu ya buat teman-teman semua di sini. Berarti kalau misalnya yang produknya digital ataupun nanti yang setelah Lebaran, oh ini kayaknya produk fisik agak turun, mau jualan produk digital, bisa dicoba di Snack Video karena resultnya berarti oke ya Mas. Kalau misalnya nggak di-share sama seller-sellernya, itu ada Nah, kemungkinan mungkin nggak mau bagi-bagi kue nih, biar tetap dia aja, biar tetap mereka aja yang jualan produk digital di Snack Video gitu ya Mas ya. betul. Jadi saya nggak bisa bilang kalau wah ini jelek, enggak juga gitu. Karena masih jalan kok gitu. Oke, berarti cara satu-satunya buat teman-teman Suhu Academy semua di sini yang pengen tahu gimana sih em, performa produk digital di Snack Video, dicobain aja dulu ya. Nanti mungkin untuk teknisnya kayak gimana bisa di-support sama tim Snack Video dan juga tim Academy. Nanti biasanya dibuatkan grup biar teman-teman semua di sini tuh nggak bingung nih harus kayak gimana next step-nya kayak gitu beriklan di Snack Video. Oke, kalau kayak gitu ini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Vi. Kak, apakah buat pemula sangat cocok untuk beriklan di Snack Video? Ini sama sih sebenarnya biaya juga ya untuk keluarkan testingnya. Hmm, Apa aja syaratnya Kak? Maaf nih newbie. Mungkin kalau untuk newbie gimana nih Mas di Snack Video? oke, sebenarnya kalau untuk newbie sendiri ya, iklan di Snack Video ketika saya ngomongnya nih dari sisi produknya aman atau mungkin menjalankan produk brand itu akan cukup bagus. Cuman kalau kita ngomongin dari sisi produk dropship ya dan juga produk reseller nanti agak kewalahan di biaya nih Kak sebenarnya. Karena memang dari sisi biaya testingnya kan dia di 700 ribuan ya per hari gitu kan. Jadi mungkin tidak newbie friendly, cuman kalau kakak nih misal mau coba gitu kan dan udah punya brand atau produk sendiri, ini cukup bagus sebenarnya kalau cobain di Snack Video. Terutama akun organiknya ya.
Kalau kakak bisa dan mampu untuk menggiring community-nya, ini momentumnya bagus banget kak sebenarnya gitu. Kalau syaratnya ya kak ya, apa aja gitu kan, pasti karena namanya snack video ya, ya jadi kakak harus menyiapkan banyak video juga nih nantinya untuk beriklan. Karena kalau ya ngomongin image gitu agak jarang sebenarnya untuk seller-seller snack video pada menggunakan image ya, gitu sih kak. Oke, sip. Kalau kayak gitu, thank you Mas. Berarti buat teman-teman yang masih pada pemula, terus juga baru mau mulai nih di snack video kayak gimana, terus masih ya belum belum coba sama sekali, aman ya Mas ya, masih bisa dicobain Aman-aman. kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas dari Mas Fauzi Rahman. Katanya kalau spending di snack video suka lambat. Masalahnya apa ya? Baik itu pakai target cost ataupun low cost sekalipun. Kayaknya mungkin ini Mas Fauzi udah mulai ngiklan di snack video nih. Oke. Nah, Mas Fauzi nih, karena udah pernah ngiklan ya, sebenarnya kalau spending lambat itu masalahnya klasik Kak. Kenapa gitu kan? Karena rata-rata kalau kita ngomongin campaign yang sudah berjalan di snack video, itu seller lupa buat nge-refresh lagi adsetnya barangkali atau nge-refresh campaignnya. Karena kalau di snack video itu kan bisa dibilang ya, dia sangat amat cepat nih ganti trennya. Mirip kok sama platform sebelah, platform TikTok gitu. Jadi spending pasti akan melambat, CPA pasti akan fluktuatif jadinya. Nah, itu harus memperbarui adset dan juga nambah kreatif baru dengan narasi yang baru ya. Jadi tipikal testingnya harus cepat juga nih Kak sebenarnya. Kalaupun pakai low cost gitu kan, kadang nggak nge-spending, itu bisa jadi dari sisi kreatifnya barangkali yang dirasa sama sistemnya ya, dia kurang oke gitu. Karena kalau kita ngomongin matriksnya nih kan, kalau kita ngomongin matriks yang oke untuk kreatif sendiri ya, dia kurang lebih di angka 1,5% untuk CTR-nya, untuk CVR-nya di 1%-an. Itu baru dikatakan ideal. Kalau yang outstanding bahkan sampai CVR 10% banyak gitu. Tapi idealnya di angka segitu sih, Mas Fauzi ya. Semoga menjawab Mas. Oke, thank you Mas. Buat Mas Fauzi semoga terjawab. Kalau misalnya ada follow up question boleh diketikin aja langsung biar nanti langsung dijawab juga sama Mas Ricky kayak gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhirnya kalau misalnya teman-teman udah nggak ada pertanyaan lagi terkait ini Mas. Kalau misalnya yang jualan nih pengen tahu sebenarnya RTS-nya tuh kayak gimana sih di snack video karena mungkin teman-teman udah pada ngiklan juga di platform lain dan ada pengalaman terkait RTS nih kalau di snack video kayak gimana nih Mas? Nah, oke. Sebenarnya nih teman-teman, kalau kita ngomongin RTS ya di snack video, itu berdasarkan 20 top kliennya gitu kan yang ada di snack video, yang bisa dibilang saya pegang juga gitu beberapanya. Mereka menjawab dengan kompak teman-teman bahwa RTS di snack video itu yang paling bagus angkanya dibandingkan dengan platform yang lain ya. Jadi mungkin ada cumannya nih teman-teman. Saya nggak bisa jawab kalau produknya teman-teman jelek gitu kan. Terus teman-teman minta RTS-nya bagus, nggak bisa juga. Jadi kalau teman-teman yang lain nih, walaupun mereka yang udah dropship atau reselleran gitu, mereka juga ngejaga kualitas produknya ketika sampai ke tangan customer. Jadi udah dipastikan semua nih produknya. Jadi jangan sampai nih teman-teman bilang, wah mas nanti RTS saya jelek di snack video, produknya mas seperti apa? Nah takutnya nanti kan bukan dari sisi usernya gitu, tapi ternyata dari sisi produknya gitu sih. Gitu Kak, Oke, kalau berarti RTS. kalau misalnya dari angka RTS-nya lumayan rendah, tapi itu balik lagi ya Mas, dari produk yang ditawarin sama advertiser-advertiser di snack videonya, kayak gitu ya Mas ya?
Betul, Kayak gitu. Oke, berarti buat kayak gitu. teman-teman juga nih yang misalnya mau mulai di snack video harus di make sure juga bahwa ini platformnya udah oke, audiensnya juga udah oke. Nah, dari produknya juga kita biar apa ya, biar semuanya tuh lancar, smooth, jadinya juga harus dipersiapkan kayak gitu ya, teman-teman. Oke, ini ada follow up question nih Mas dari Mas Fauzi Rahman. Oke. Katanya refresh campaign atau ad set itu artinya setting baru apa gimana Mas? Terus bagusnya Pak update konten itu Hmm. saat kondisi yang kayak gimana? Nah, oke, kalau untuk refresh ya, sebenarnya itu ngebikin baru sih. Jadi bikin campaign dan juga adset baru gitu kan, Mas. Terus juga kalau update kontennya ya, itu bisa dilakukan di saat CPA-nya udah dirasa nggak stabil. Cuman kalau dari saya biasanya lebih ke 2 sampai 3 hari sih. Itu udah harus update adsetnya ya. Walaupun itu misal adset yang masih berjalan gitu, itu masih bagus, tetap harus ada follow up-nya untuk adset berikutnya. Karena kita nggak tahu nih kapan si adset yang bagus itu tadi akan drop gitu, Mas. Jadi lebih baik buat jagain itu ya 2 sampai 3 hari gitu. Itu udah diupdate untuk adset dan juga campaign-nya. Gitu, Mas Fauzi. Oke, sip. Kayak gitu ya Mas Fauzi ya. Boleh kalau misalnya ada masih belum jelas, tenang Mas Riki, di sini waktunya masih lumayan ada sekitar 10 sampai 15 menitan lagi. Jadi Ya. teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait snack video kayak gitu. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Anonymous. Katanya, Kak, mana yang lebih nyayur selain dari segi kompensasi antara TokTok dengan snack video? Dari segi market atau tracknya. Terus apakah bisa affiliate atau dropshipper? Silakan Mas. Nah, oke. Kalau mana yang lebih nyayur ya sebenarnya balik lagi nih kan dari teman-teman produknya lagi, sasaran marketnya seperti apa. Karena kalau saya ngomongin ya misal fokus saya untuk produk lebih ke anak-anak atau mungkin ke ya, usia usia anak sekolah lah. Itu di TikTok pasti lebih nyayur ya, teman-teman. Cuman kalau kita ngomongin produk-produk yang high comfort, yang mungkin lebih ke rumah tangga, terus juga kebutuhan-kebutuhan yang ya bisa dibilang karena usianya juga ya, itu lebih mature gitu kan. Nah, itu di snack video cukup bagus, teman-teman. Jadi, tetap nih saya ngomongnya dari segi produknya juga ya, apa yang teman-teman jual gitu. Karena nggak mungkin kita bisa samakan kita jualan produk herbal misalnya produk herbal kita taruh ke depan-depan sekolah SMA atau mungkin di universitas gitu, mereka juga nggak mau beli karena mereka mikir kimia lebih bagus gitu. Walaupun kalau dari segi kajian medis, herbal itu jauh lebih oke gitu. Nah, kalau kita nih ngomongin yang orang-orang udah bener-bener proper nih, mereka buying powernya juga ada, teman-teman jualan produk herbal harga 500.000 pun tetap bakal dibeli gitu. Jadi nggak apple to apple lah sebenarnya. Jadi tetap dari segi produknya dulu ya. Terus kalau ngomongin bisa affiliate atau dropshipper, dropshipper sebenarnya bisa teman-teman. Ketika teman-teman nanti menggunakan Allstock ya, itu nanti teman-teman bisa untuk dropship gitu. Jadi bisa-bisa aja. Cuman kalau untuk affiliate di dalam platform, nah ini kebetulan belum bisa teman-teman. Di dalam platformnya sendiri kita masih belum menyediakan ya untuk affiliate-nya. Cuman mungkin nih dari sisi Allstock tetap pakai affiliate atau dropshipper itu bisa-bisa aja sih. Gitu. Semoga menjawab ya Mas ya. Atau siapapun anonimusnya gitu. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Jadi tadi disesuaikan lagi ya sama produk dan juga target audiens yang mau dididik sama teman-teman Solo Academy itu ini apa gitu ya. Kalau misalnya yang Mm-mm. buying powernya lebih besar ataupun misalnya yang lebih mature, berarti di snack video lebih oke ya, Mas ya. Cuman berarti yang harus disiapinnya adalah produknya nih yang cocok sama audiens seperti itu tuh yang kayak gimana sih kayak gitu. Jangan sampai Nah, eh, salah produknya kayak gitu ya, Mas. betul. Oke, sip. Kalau kayak gitu, nah berarti teman-teman udah apa ya? Udah Mas Mas Riki udah
cukup clear juga nih ngasih insight-nya terkait snack video ke teman-teman semua. Kalau misalnya dari teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyain lagi ataukah hmm, udah cukup clear. Nanti setelah ini baru deh teman-teman bisa tanya tim dari Okademi untuk mulai ngiklan di snack video kayak gitu. Kayak gimana sih teknisnya? Terus udah kayak gitu, apakah bisa dibantu, dibimbing sama tim snack video dan tim Okademi, nanti bisa ditanyain aja kayak gitu. Oke Mas, ini kayaknya nggak ada lagi pertanyaan terkait snack videonya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Riki udah bersedia menyempatkan waktunya di bulan Ramadan ini di jam-jam rawan ya Mas ya, antara ngantuk, lapar dan juga aduh, udah segala macam deh sambil ngeliatin dashboard iklan juga pasti. Sama-sama Kak. Ya, memang ya. Jadi biar teman-teman nih nantinya teman-teman Akademi gitu kan semangat, barangkali ada opportunity baru nih. Tadi gambaran-gambarannya udah saya kasih lihat gitu. Jadi biar teman-teman bisa menjemput rezeki bareng lah. Jangan ditunggu ya teman-teman rezekinya ya dijemput gitu. Terima kasih ya Kak Dina ya, Kak Wulan ya untuk waktunya dan juga teman-teman dari seller-sellernya dari Okademi nih. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman ya bisa segera beriklan di Snack Video lah. Gitu. Oke, sip. Thank you Mas Riki. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Semoga kita juga bisa ketemu offline ya Mas ya sama teman-teman Suhu Akademi Siap. semua di sini. Biar nanti sekalian, tadi ada yang pengen bedah juga nih, dashboardnya pengen dibedah, boleh nanti kita bisa ketemu secara offline ya. Siap. Kita, oke kalau kayak gitu. Sampai ketemu lagi Mas. Terima kasih. Oke, thank you, Oke thank teman-teman, you. Alhamdulillahirabbil alamin, kita udah selesai nih di pematerian pertama dari Mas Riki Affiliates gitu. Nah, sekarang kita tadi udah dikasih tahu insight-nya kayak gimana sih di snack video, terus juga udah dikasih info juga terkait audiensnya kayak gimana, terus settingan iklannya kayak gimana. Nah, sekarang waktunya teman-teman ketemu sama salah satu pengguna whitelist ad account snack videonya Okademi, itu dari HNH Reborn. Ada Mas Franky. Halo Mas Franky, apakah Mas Franky udah ada nih di sini? Oke, sudah ada. Kedengeran nggak? Halo? Halo Mas. Halo? Oke, halo, udah ada suaranya nih. Di teman-teman cukup jelas kah suaranya? Halo? Halo? Oke. Ada agak putus-putus sedikit kalau di Wulan, tapi tadi kata teman-teman udah aman. Oke, sip Oke. kalau kayak gitu. Halo Mas Franky, makasih udah hadir di kajian iklan Ramadan hari ini, ketemu sama Suhu-Suhu Akademi semua. Hari ini kita emang agak spesial nih Mas, karena ini itu ada 8 rangkaian, 5 rangkaian pertama kita udah 6 rangkaian pertama kita udah bahas terkait Meta Ads. Nah, hari ini kita bahas terkait snack video karena Akademi sendiri ngelihat bahwa ada peluang yang sama besarnya gitu loh di antara Meta, terus snack video, dan besok juga kita akan ngobrol terkait Google. Jadinya harapannya buat teman-teman Suhu Akademi semua di sini bisa belajar multi platform gitu. Jadinya nanti cuannya nggak cuma dari Meta doang nih, tapi dari snack video dan juga dari platform yang lain kayak gitu. Nah, tadi juga udah sempat dijelasin nih Mas sama Mas Riki terkait insight di snack video tuh kayak gimana, terus settingan iklannya juga kayak gimana. Nah, mungkin sekarang Mas Franky di sini bersediakah untuk sharing-sharing pengalamannya ngiklan di snack video? Best practice-nya nanti mungkin bisa di-share-share nih sama teman-teman semua di sini. Oke, sip. Oke, buat teman-teman mungkin ini nanti akan sesinya talk show ya. Wulan akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Mas Franky. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya santai aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh juga nanti diketikin aja di kolom Q&A kayak gitu. Oke, Mas, kalau misalnya Wulan boleh tahu nih, kapan HNH sendiri mulai ngoptimasi ngiklan multiplatform, khususnya di snack video kan ya. Terus udah Ya. kayak gitu, Wulan juga pengen tahu nih, kalau misalnya dari sudut pandang user, snack video tuh kelebihannya tuh apa sih? Oke. Sebenarnya kalau berapa lama kita tuh udah start di
8-7 bulanan yang lalu deh Kak. Itu karena waktu itu jenuh aja sih kita ngelihat meta yang gitu-gitu aja lah ya. Terus kalau untuk kelebihannya itu teknisnya lebih mudah dari platform lain, lebih simple. Jadi lebih mudah dipahami juga. Terus yang kedua pasti karena kolam baru, otomatis cost per resultnya itu pasti lebih murah. Itu sih kalau alasan kita kenapa main multi platform. Dan sama untuk memperpanjang satu rate produk, jadi kita buang ke platform lain gitu. Berarti kalau kayak gitu, Mas tuh apa ya? Kalau misalnya ada dead stock nih dari platform Meta misalnya udah ngiklan segala macam, ada dead stocknya dilempar ke platform yang lain. Kira-kira ini form atau enggak kayak gitu berarti ya, Mas? Benar. Nah, kalau misalnya sejauh ini hasilnya kayak gimana nih, Mas? So far sih bagus, bagus ya Kak. Artinya tetap recycle terus. Jadi ketika ada dead stock, nggak sampai dead stock, kita tuh udah langsung move ke platform lain gitu. Jadi memperpanjang apa cuan lah ya, gitu. Oke, nih buat teman-teman juga berarti bisa ditiru nih caranya HNH yang kalau misalnya udah nih di Meta saya udah jualan tapi kok kayaknya stuck di situ-situ aja, CPR-nya mahal, terus juga udah kayak gitu. Kok ini yang belinya nggak ada, bisa mungkin dicoba di platform lain. Siapa tahu memang produk yang lagi ditawarin sama teman-teman ini tuh audiensnya ada di platform yang lain kayak gitu ya Mas ya. Ya, Oke, sip kalau kayak gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu selama 8 bulan Mas udah coba banyak jenis konten nih ya di Snack Video. Kalau misalnya Wulan boleh tahu nih, Wulan boleh tanya dan Mas sharing sama teman-teman sebuah akademi semua di sini. Kira-kira jenis konten apa sih yang paling efektif di Snack Video khususnya untuk bisnis iklan dropship? Tapi di bulan Ramadan nih, kira-kira yang kayak gimana sih angle-nya Mas? sebenarnya semua jenis konten tuh masuk ya. Yang penting dia mengandung 5W1H tadi. Cuma untuk condong konten itu mungkin lebih ke review ya Kak. Konten yang jenis-jenis review itu lebih apa ya? Secara matriks itu lebih bagus. Kalau di bulan Ramadan juga sama sih Kak, sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Cuma mungkin segi produknya aja, karena aku bukan main palu gada. Jadi produknya aja yang beda gitu sih. Ya produk-produk berbau Muslim, Ramadan dan sebagainya. Itu sih Kak. Oke, berarti tadi sempat dimention juga nih sama Mas Franky kalau yang perform di Snack Video itu adalah konten-konten review ya. Kayak Yes. gitu. Mungkin itu juga nyambung sama behavior dan juga audiens yang lebih mateng mungkin ya Mas ya di Snack Video. Lebih trust sih tanda kutipnya ya. Karena dia membahas, kalau review kan dia membahas semua jenis produknya kan, apa kayak kualifikasi kan pasti dia bahas gitu sih, di highlight lah ya lebih Mhm. tepatnya gitu. Oke, jadi pembeli juga langsung tahu ya apa yang mereka butuhin, apa yang mereka mau dari konten itu ya. Kayak gitu. Berarti nih buat teman-teman semua di sini juga harus apa ya? Harus kan kemarin juga udah sebenarnya di pertemuan sebelumnya udah dibahas nih gimana cara nge-wrap konten yang oke dari video dan juga image. Mungkin kalau di Snack Video harus pakai video ya karena memang Snack Video kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaiin aja sama target audience di Snack Video kayak gitu. Oke. em, Selanjutnya nih Mas kalau misalnya untuk waktu tayang iklan nih kan kalau misalnya di Meta pasti orang-orang oh saya ngesetnya di jam segini jam segini jam segini gitu. Nah kalau misalnya waktu tayang iklan yang paling efektif selama bulan Ramadan terutama dengan adanya perubahan kebiasaan gitu kayak misalnya orang-orang jadi aktif di jam berapa. Nah kira-kira kalau di Snack Video tuh paling perform iklannya di jam berapa nih Mas? Pasti di pagi hari yang pertama itu trafficnya tinggi banget, apalagi habis sahur
Ya mungkin sebagian orang ada yang tidur lagi ya. Cuma sebagian orang pasti udah langsung beraktivitas gitu sih. Sambil nunggu mungkin jam kerja. Itu oke banget dinyalain jam segitu. Ya range 5-6 pagian dah. Cuman yang traffic down-nya itu justru lebih awal nih Kak. Jam 11 sampai jam 4. Itu trafficnya agak turun nih. Naik lagi ketika dia habis buka ya, berbuka. Tapi itu cuma sejam 2 jam. Terus kan ada terawih ya kan, jadi down lagi. Jadi mungkin naik turun sih lebih tepatnya kalau di bulan Ramadan ya, karena habit marketnya yang sedikit banyak berubah gitu. Jadi mungkin di jam-jam tertentu atau jam downnya itu mungkin bisa dikurangi yang nyala mungkin ya. Kalau campaignnya banyak, yang di kelas seleksi yang bagus-bagus aja yang nyala gitu sih. Gitu. Oke sih, berarti tadi dari Mas Franky, dari yang udah dijalanin sebelumnya, berarti di pagi hari oke nih ya buat teman-teman semua nih di jam 5 sampai mungkin sekitar jam 7 itu oke. Dan juga mungkin setelah buka puasa dan malam-malam ya Mas ya, di waktu-waktu orang-orang nggak apa ya, nggak ada kegiatan gitu ya, yang fokusnya hanya di handphone aja kayak gitu mungkin ya Mas ya, Ya. ketika rehat kayak gitu. Oke, sip kalau kayak gitu. Nah, ini mungkin yang ditungguin sama teman-teman semua di sini. Hmm. Ada nggak sih Mas tips dan trik buat pemula buat ngiklan di Snack Video? Kalau misalnya dari HNH yang udah ngejalanin iklannya nih udah dari sekitar 8 bulan yang lalu. Oke. Eh, Sebenarnya iklan snack ini kurang cocok ya untuk pemula karena budgetingnya pertama udah agak pricey sih Kak. Jadi mungkin pertama itu coba langsung tes dua jenis apa campaign ya. Budgeting ya. Ada yang CBO, campaign budget optimization, sama ABO yang asset budget optimization. Jadi itu sekalian aja nge-testingnya supaya bisa tahu karena per tahun itu punya habit. Kadang ada yang CPO-nya bagus, tapi ABO-nya jelek. Begitu juga sebaliknya, gitu. Sama yang kedua, saran saya pakai Bit. Karena untuk apa ya, lebih sopan spendingnya. Kalau nggak itu, aduh, lumayan sih, gitu. Apalagi untuk produk-produk yang bener-bener baru ya di snack, gitu sih. Sip, berarti kayak gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa apa ya? Satu-satunya cara buat tahu hasilnya kayak gimana tetap harus dicobain ya Mas ya. Cuman tadi Nah, ada tipsnya juga, bisa pilih CBO, ABO ataupun tadi kalau dari Mas Franky sih apa ya, menyarankan untuk pakai Bit ya Mas ya, biar enggak terlalu mahal, biar enggak boncos kayak gitu. Nah, mungkin ngomong-ngomongin soal boncos nih Mas, ini ada pertanyaan dari Kak Vi nih, agak nyambung. Katanya, Kak, apakah waktu coba pertama kali iklan snack video pernah boncos? Terus kapan sih waktu yang terbaik buat harus ganti produk? Dan butuh oke, berapa kali iklan baru tahu kelihatan hasilnya? Kayak gitu. oke. Kalau untuk boncos sendiri pasti ya Kak, karena kan eh, dulu kan juga nggak ada kayak akademi gini nih programnya ya kan. Jadi semua serba apa otodidak. eh Cuma itu tadi nemu apa yang beat itu lebih ketata aja sih di spendingnya. Jadi nggak terlalu kenceng. Cuma kita udah bisa ngelihat full matrixnya. Dan untuk masalah apa renewal produk ya tadi itu. Oke, itu sebenarnya jangan nunggu turun dulu Kak. Ketika CTR mungkin biasanya let's say 2,5% dan sebagainya itu udah mulai turun, itu udah harus renewal lagi sih produknya, udah harus distokin lagi biar tetap jalan gitu, nggak sampai stuck. Sama yang tadi apa Kak? Untuk apa tadi? Berapa kali iklan baru kelihatan hasilnya? Oke, kalau berapa kali iklan sih nggak ada apa, nggak ada hal apa yang pasti itu sih. Karena kadang bisa jadi sekali nyoba bisa langsung winning, atau mungkin beberapa kali testing baru ada yang winning gitu. Yang penting mungkin
Kalau untuk brand apa lagi ya, itu banyakin konten ads-nya aja sih. Jadi biar enak, maksudnya mangkas waktu juga untuk nemuin yang winning atau enggaknya, gitu sih. Oke sip. Ini mau di platform mana juga tetap ya Mas ya yang di apa ya, yang diutamain ketika mau ngiklan kontennya nih yang harus kita pikirin. Nah, angle-nya kayak gimana, dibanyakin segala macam kayak gitu ya Mas ya. Oke, ini masih nyambung juga sih sama pertanyaan yang Kak Vi. Em, Terkait konten nih, berapa video atau konten pas pertama kali HNH ngiklan di Snack Video? Untuk waktu itu ya, per produk tuh aku langsung 3 kayak minimal. Jadi sekali spending langsung kelihatan di 3 konten itu yang winning mana nih. Sebenarnya kalau emang udah yakin satu konten winning juga bisa kok Kak. Gitu sih. Oke. Nggak apa minimal berapa konten sih sebenarnya. Tinggal lihat matrix saja, balik lagi matrix. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Diraf. Kak Diraf dari tadi lumayan aktif, kayaknya beneran interest banget nih untuk iklan di Snack Video. Katanya, ini mungkin terkait konten dulu ya, Mas. Berapa durasi video yang disarankan di Snack Video? Pertama itu, terus udah kayak gitu, berapa rata-rata CPR di NIS kakaknya? Kayak gitu, Mas. Untuk durasi mungkin minimal 10. Kalau maksimal nggak ada. Terus kalau untuk CPR di aku ketemu di angka 8 sampai 15 ribu. Iya gitu sih. Stabil di ya 10-11an sih. Gitu. Oke, boleh nambahin mungkin tadi 10 tuh 10 detik berarti minimal ya, Mas ya? Aku kan main full form ya. Jadi 10 ribu per lead. Oh, sorry yang video tadi durasi video. Ya 10 detik Kak. Minimal ya. Ah, oke. Berarti 10 detik. Oke. Tadi berarti di 8.000 sampai 15 ribuan ya Mas ya untuk CPR-nya. Ah, Full form. form. Oke, sip. Berarti itu terbilang murah ya kalau misalnya dibandingin sama platform Meta misalnya. Yang mungkin kalau full form lebih dari 20-an ribu mungkin ya Mas ya. Jadi, kalau meta ya. Mm-mm. Oke, kalau kayak gitu. Untuk Kak Dira semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mas Fauzi Rahman. Katanya secara matriks di snack patokannya yang bagus gimana? Dari CPM, CTR, dan CPC-nya, Mas. Kalau CPC pasti 3 digit Mas. Mungkin bisa di bawah 3, 400, 500-an lah. Kalau untuk CTR aku patokannya 2,5 itu udah minimal banget di aku. Kalau untuk CPM-nya sih under 10 ribu paling bagus ya. Oke, sip. Kalau kayak gitu, selanjutnya ini nih ada pertanyaan dari Kak Gustiawan ini lumayan menarik juga. Ulan juga jadi penasaran. Boleh minta bocorannya, Kak? Kalau ngiklan di snack video, marketnya lebih enak yang mana? Barang murah, menengah, ataukah mahal? Snack middle middle to bottom sih. Oke. Dan snack itu kebanyakan itu produk meal. Female-nya agak kurang soalnya. Gitu. Banyak bapak-bapak berarti ya, Mas ya, di snack video. Hmm. Oke, kalau kayak gitu berarti teman-teman kalau misalnya boleh tahu nih Mas, range range harganya di berapa nih kalau misalnya dikatakan dari menengah ke batu. Kalau di aku sih Kak itu ada yang 79. Kalau paling tinggi di snack itu paling aku jual di 149-an Oke, oke. Berarti gitu. buat teman-teman juga nih mungkin bisa ditiru nih caranya dari HNH di range harga sekitar 70.000 sampai 150.000 mungkin yang bisa ditawarin di snack video ya. Biar lebih perform untuk iklannya kayak gitu. Sip. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Diraf. Saya baru mau tes produk gimana step by stepnya, formatnya berapa campaign, adset atau iklan. Ada nggak sih Mas rumus yang kayak gitu khusus di snack video?
sebenarnya nggak ada rumus-rumus gitu sih Kak ya. Tapi mungkin aku bisa ngasih itu ya saran ya. Kalau emang baru, eh, yang pasti ads-nya pastiin lebih dari satu ya. Kontennya maksudnya, videonya lebih dari satu. Kalau komposisinya mungkin bisa pakai CBO atau ABO, itu tergantung. Kalau CBO mungkin satu campaign, eh, per ad group mungkin kalau kontennya ada tiga, itu jadiin dua ad group aja Kak. Jadi komposisinya satu, dua, sama 6 gitu. Jadi per ad groupnya itu ada tiga konten gitu. Terus kalau yang pakai apa, ABO ya, yang ad set budget optimization, itu saran saya per ad group itu bisa diisi dua atau tiga lah, jangan satu juga sih. Kalau memang baru ya, gitu sih Kak. Jadi apa ya, kalau komposisi yang ABO itu mungkin bisa satu campaign 4 ad group gitu, gitu sih. Oke, sip. Kalau kayak gitu tadi berarti itu berdasarkan apa yang udah dilakuin sama HNH ya Mas ya, itu yang lumayan perform di HNH. Benar. Iya. Oke, sip kalau kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih yang tadi, aduh tadi Mas Franky berapa nih adsetnya berapa, kontennya berapa, em, yang harus disiapin untuk iklannya, teman-teman jangan lupa untuk ngisi absen biar teman-teman bisa nonton lagi recording hari ini kayak gitu. Jadi nanti bisa dibuka-buka lagi nih videonya. Ini kemarin saran dari Mas Franky kayak gimana ya, terus langsung diimplementasiin di iklannya teman-teman kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan terakhir. Enggak sih, ini pertanyaan terakhir dari teman-teman Suwo Academy. Nanti Wulan ada beberapa pertanyaan lagi yang udah Wulan siapin. Kalau HNH itu tuh skincare bukan sih Mas? Mungkin ini kepo nih, produknya apa yang dijual? Kita ngejual apapun sekalian skincare ya, Wah, gitu. berarti skincare semua ya teman-teman. Oke, kalau kayak gitu. Em, Tadi kan udah dari produknya terus teknisnya juga tadi Mas Franky udah spill sedikit nih sama teman-teman semua. Ulan pengen tahu nih buat dari Mas Franky sebenarnya tantangan yang paling gede untuk ngiklan di snack video tuh apa sih Mas terutama di bulan Ramadan? Yang satu sih pasti produk ya Kak ya. Karena satu rate di snacknya karena kolamnya sebenarnya lebih kecil loh, cuman baru itu lebih cepat satu rate-nya. Kalau untuk di snack mungkin bisa bertahan 2 minggu, itu udah bagus bagus banget gitu. Makanya aku tadi bilang kenapa banyak ads-nya, banyak kontennya, itu supaya bisa renewal gitu. Jadi ketika udah mulai turun ada lagi, udah mulai turun ada lagi, jadi tetap stabil kalau ditarik secara statistik gitu. Yang kedua pasti return. RTS di snack lumayan sih Kak, kalau bulan Ramadan ya. Karena sebenarnya banyak faktor, apalagi ekspedisi itu pasti overload karena kan marketplace dan sebagainya kan mereka juga diskon besar-besaran nih di bulan Ramadan gitu. Kalau menurutku itu aja sih Kak untuk apa, masalahnya. Karena untuk masalah apa lainnya tuh hampir sama kok, gitu sih. Hmm. Oke sip kalau kayak gitu berarti pintar-pintarnya sama teman-teman nih kira-kira strateginya harus kayak gimana ya di snack video biar tadi nggak eh, apa ya nggak monoton untuk iklannya terus juga untuk paketnya juga nggak tinggi RTS-nya kayak gitu ya Mas ya. Oke, Ya. mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas dari Wulan terkait ngiklan di snack video. Tadi kan udah dijelasin banyak banget dan juga pasti teman-teman semua di sini pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang bisa apa sih yang bisa kita dapetin dengan iklan di snack video? Berapa banyak yang eh, bisa kita dapatkan di snack video? Misalnya kalau boleh di-share nih Mas, omset yang didapetin dari beriklan di snack video tuh berapa Ya, banyak nih Mas selama bulan Ramadan? aduh. Eh kita masih belum banyak juga sih Kak, karena aku kan juga main multi platform
nggak hanya Meta, Snack, bahkan Google itu juga main ya. Itu masih di kisaran 300-400-an per bulan ya. Itu tuh 300 juta ya Mas ya dalam satu bulan dari Snack Video Ya, untuk omsetnya. ya. Oke, nah mudah-mudahan juga itu angka yang fantastis ya buat teman-teman semua di sini yang yang butuh motivasi buat mulai ngiklan di Snack Video karena mungkin kalau misalnya dari tadi Mas Franky bilang oh ini memang kolamnya agak kecil terus juga lumayan cepet monoton gitu ya untuk produk-produknya tapi ternyata bisa juga nih ngasilin 300 sampai 400 juta dalam satu bulan. Nah, harapannya juga teman-teman semua di sini bisa bisa meniru caranya Mas Franky, caranya HNH untuk beriklan di Snack Video. Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih Mas dari Kak Diraf. Katanya berapa lama bisa ambil keputusan di SV saat testing? Patokannya ke CTR kah atau kemana kah? Saran saya sih kedua ya, CTR sama CPC. Karena kedua Oke, itu sering berhubungan sih Kak. Kalau CTR-nya semakin bagus, semakin tinggi, otomatis CPC-nya pasti semakin murah gitu. Dan itu tuh bisa diambil atau di track itu by 3 day juga udah bisa. 3 harian tuh udah bisa dikatakan si produk ini bisa nggak sih gitu. Kalau emang di bawah tetap di bawah rata-rata nih, mending langsung switch saja Kak. Biar nggak wasting time gitu aja sih. oke, kalau kayak gitu berarti udah lumayan cepet juga ya ketahuannya nggak perlu nunggu lama misalnya seminggu apa 2 minggu 3 hari juga udah ketahuan ya Mas ya. Oke sip kalau kayak gitu. Mas Franky makasih banget udah kasih insight dari teman-teman tadi juga udah dikasih bocoran terkait omsetnya juga terkait cara beriklan di snack videonya. Semoga teman-teman semua di sini bisa bisa meniru caranya Mas Franky, caranya HNH untuk beriklan di snack video. Juga semoga puasanya lancar nih Mas. Sebentar lagi buka puasa pasti udah mau siap-siap ya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, makasih. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah selesai nih pertemuan ke-7 kajian iklan Ramadan hari ini. Em, kita hari ini udah full banget bahas snack video. Harapannya teman-teman juga bisa bisa menangkap melihat peluang juga dari apa yang disampaikan sama pemateri-pemateri kita hari ini dari pengalamannya HNH yang disampaikan oleh Mas Franky dan juga dari apa yang tadi disampaikan sama Mas Riki dari affiliates kayak gitu. Dan buat teman-teman semua di sini Wulan mau ngingetin yang mau dapetin diskon 25% kelas Academy Dropship Masterclass bisa menggunakan kode kupon Ramadan 25 ya. Nanti pakai link yang dikirimin sama admin Academy kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin kita selesai sampai di sini aja untuk pertemuan hari ini. Semoga teman-teman semua juga lancar jualannya, lancar ngiklannya, lancar testingnya di platform yang baru dan mudah-mudahan juga penjualannya terus meningkat setiap harinya kayak gitu. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat siap-siap mau buka puasa. Sampai ketemu di pertemuan ke-8 hari Selasa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.